Ya, assalamualaikum semuanya. Nama saya Matriat Smith dan ini teman saya. Nama saya co-hostnya. Nuriansyah. Di sini kita akan sedikit berbincang mengenai tugas podcast. Yang dimana sini kita akan membahas bersama dengan rekan-rekan saya di sini semuanya. Oke, kayaknya Kenalan dulu ini kayaknya boleh. mau kenalan. Boleh, ada yang mau kenalan dulu? Dari tuan rumah Di dulu sini boleh. kita bakalan sambil santai aja di sini untuk podcastnya. Saya Muhammad Raffi, umur 26, tinggal di Cipayung. Oke, siap. Selanjutnya Selanjutnya, boleh. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Karena kan nama saya kembali ke mic-nya, Mas. Oke. Dan nama saya Abdul Nazar, umur saya 32 tahun dan saya sekarang sedang lajang. Sekarang sudah kerja. Perkenalkan, nama saya Menarik Muhammad ini ya. Ridho Zulhami. Umur saya 20 tahun. Saya tinggal di Gadok, di RT 3. Terima kasih. Oke, Lengkap siap. banget ya itu. Siapa tahu ada yang mau datang ke rumahnya nanti mungkin ya. Oke, saya mau main kesini aja. Oke, kita di sini sudah banyak bintang tamu yang seru-seru dan asik-asik. Mungkin kita akan mencoba membahas beberapa hal. Mungkin karena topik di sini kita akan bahas itu adalah sebuah bisnis gitu ya. Karena kan mungkin di saat ini kita harus memikirkan gitu kan, bagaimana sih cara kita sebenarnya anak-anak muda gini membahas soal bisnis gitu kan. Mungkin boleh ditanyakan oleh host saya di sini yang satu lagi. Karena mungkin teman-teman ini umurnya udah pada menginjak kepala 3 mungkin ya. Betul. Ada juga yang pertengahan umur 20-an. Gimana nih sekarang ini untuk menjalani hidup gitu? Apakah digital marketing, pemasaran bisnis itu bisa apa ya, kayak untuk kalian tuh gimana sih gitu? Apakah ada plan gitu membangun bisnis atau gimana gitu? Atau mungkin dari latar belakangnya dulu gimana nih masing-masing? Boleh, mungkin dari siapa dulu? Siapa dulu nih? Ayo. Dari tuan rumah dulu silakan. Agak menarik sebenarnya ini. Boleh. Ya, kalau menurut saya digital marketing penting sih memang ya, karena zaman sekarang kan udah banyak TikTok, orang-orang banyak pakai sosial media lah dibanding Betul. interaksi langsung. Apalagi ditambah kalau konteksnya digital marketing kan jual beli sesuatu gitu ya, misalkan. Itu kayak memang lagi relevan banget, apalagi kalau dari case yang saya tahu. Contohnya misalkan mau buka usaha rumah makan, itu rata-rata bisa, kasarnya adalah penentu ramai atau enggaknya tuh bisa salah satu faktornya tuh dari influencer yang datang ke tempatnya misalkan. Setuju. Banyak tempat-tempat yang memang mungkin banyak sebelumnya orang nggak tahu, tapi tiba-tiba ketika di-review oleh influencer A mau dibayar atau enggak gitu ya, itu bisa menambah traffic di rumah makan tersebut gitu, jadi lebih banyak datang. Jadi menurut saya kalau konteksnya digital marketing lumayan relevan sih sama zaman sekarang, bahkan menurut saya relevan banget lah dibanding marketing yang secara offline gitu, masih brosur atau mungkin iklan di koran gitu ya, kayaknya udah kurang relevan. Relevannya adalah marketing yang bersifat digital. Itu sih kalau menurut saya. Cuma kalau misalkan ditanya terkait bisnis, jujur belum ada sih saya kepikiran ya untuk buka bisnis terus pakai digital marketing. Tapi semisalkan saya suatu saat mau buka bisnis, udah pasti saya pakai marketing yang bersifat digital. Itu sih. Oke. Karena mungkin sekarang dengan generasi sekarang juga gitu ya, menyesuaikan dengan digital marketing. Betul. Menarik. Mungkin karena kita sering lihat TikTok gitu ya, scroll gitu kan. Banyak banget gitu kan yang live menarik gitu kan soal jualan dan sebagainya macam. Ada nggak gitu tertarik join seperti misalkan afiliator dan sebagainya macamnya? Mungkin dalam waktu dekat enggak ya Mas kalau saya, karena saat ini kesibukan saya kan sudah bekerja juga. Bukannya gimana, cuma memang katanya kan bisa tuh jadi sampingan ya. Kalau saya pribadi sih masih belum bisa membagi waktunya untuk ke arah situ. Tapi kalau someday mungkin pekerjaan saya sudah mulai lenggang atau misalkan saya sedang tidak mengerjakan sesuatu, mungkin bisa jadi opsi sih untuk mencari uang tambahan. Oke, menarik banget. Gimana untuk digital marketing ini sih menurut saya cukup ibaratkan untuk kemajuan juga kan. Betul. Apalagi untuk digital marketing ini ada pembaruan lah dari marketing sebelumnya kan. Ya, lebih Jadi, fresh lah gitu lebih ya. fresh, lebih mengikuti zaman. mengikuti betul. zaman. Jadi digital marketing ini ibaratkan gimana ya? Kalau anjing alert ya. Ya pokoknya gitulah. Ya. Digital marketing menurut saya perlulah untuk di zaman-zaman sekarang ini, apalagi sudah serba digital semuanya kan. Ya,
dimulai dari segala macem lah. Ya menurut saya itu aja. Kalau menurut Haidar gimana? Menurut Haidar? Kan kerja juga kan sekarang. Betul. Emang digital penting itu penting lah buat zaman sekarang, buat apa ya, buat berbisnis apalagi gitu ya. Kayaknya sekarang ini kalau bisnis yang nggak pakai digital marketing itu hampir susah lah buat cari apa, engagement gitu dari customer gitu. Kita kalau misal udah bisnis itu toko-toko, ya udah buka doang toko gitu, gak ada digital marketing, mungkin kebanyakan itu orang nggak tahu gitu bisnis itu nggak ada gitu. Ya, betul. Jadi ya cuman buka doang, orang-orang yang lewat tokonya lihat aja, gak tertarik gitu. Lama lagi kalau toko-tokonya unik gitu, udah tahu apaan. Nah, kalau digital marketing kan bisa kita bantu juga paparkan gitu produk atau jasa kita gitu ya. Itu penting banget. Tapi ada satu drawback juga buat digital marketing itu, ya karena orang-orang semuanya udah pakai digital marketing ya, kompetisinya makin aktif lah. Memang betul, karena persaingannya makin ketat gitu ya. Tapi itu menurut saya itu hal bagus sih kompetisi itu, karena kompetisi itu pasti mendorong inovasi. Ya. Betul. Jadi, Tidak stuck di situ-situ saja ya, gitu. di situ aja. Kita kan kalau dulu semua digital marketing ya udah brand-brand yang udah terkenal aja gitu yang jualan ya, orang pada gak mau gitu mencoba-coba hal baru gitu. Jadi ya tuh ya ngedorong brand itu untuk inovasi gitu buat kompetisi. Tapi kalau dengan ada yang digital marketing itu bisa naikin kompetisi juga buat inovasi produk-produk baru, desain-desain baju bagus gitu yang unik, atau kayak smartphone yang canggih-canggih itu beda-beda brand punya fitur baru. Ya. Saya itu adalah digital marketing itu adalah kayak dua sisi di koin yang sama gitu ya. Betul. Karena sebagai si pembeli juga bisa tahu gitu bagaimana produk itu. Oke, menarik ya, karena sangat ini menarik sekali. Jadi mungkin karena kita balik lagi ke awal gitu kan, kita udah sering lah gitu kan bermain medsos, Instagram, TikTok, udah banyak lah gitu kan soal digital marketing ini berseliweran gitu, iklan-iklan dan sebagainya macamnya. Mungkin dari kalian ada nggak di antara iklan-iklan yang sudah berseliweran gitu di TikTok atau di Instagram yang menurut kalian itu menarik gitu untuk dibahas atau untuk diimplementasikan gitu? Banyak gitu kan, mungkin live segala macam soal jualan, mungkin jadi afiliator segala macam. Karena sudah banyak gitu jenisnya ya. Ya betul, banyak sekali di sini. Ada nggak mungkin plan untuk kedepannya dan sebagainya macamnya untuk membangun sebuah bisnis Atau ide baru gitu dengan berkaitan dengan digital marketing ini gitu yang unik. Kira-kira ada gak? mungkin seperti yang berseliweran gitu kan, kayak misalkan jualan dekar parfum gitu kan yang sekarang banyak mungkin, terus juga bisnis-bisnis yang benar-benar menguntungkan lah gitu. Ada nggak menurut dari kalian sendiri gitu plan atau ide dari masing-masing dari kalian? Kalau dari saya lumayan ada sih ya, tapi digital marketing kan marketing ya. Yang market tuh gak cuman barang doang kan, bisa jadi kita juga marketing jasa-jasa. Betul. Iya. Menurut saya sih lebih ke jasa kayak services saya IT gitu sih. Kan betul. marketingnya bisa di pos-pos juga kan. Iya. Seperti di platform kerja kayak di Clean, Betul. di LinkedIn, ataupun kita bisa go internasional gitu di Fiverr gitu. Yang berkaitan lah gitu kan dengan pekerjaan saat ini gitu kan. Karena kita kan bekerja mungkin di dunia IT gitu kan, jadinya sangat menarik gitu kan untuk bahas di situ. Mungkin dari yang lain gimana? Iya sih, saya pribadi kayaknya di TikTok belum pernah lihat orang nge-live atau masarin sesuatu yang berkaitan sama jasa sih mas. Betul. Tadi sampai nama Mas Haidar. Kayaknya kalau misalkan someday gitu ya, kalau dari saya pribadi sih, karena background saya di IT juga, ya mungkin buka jasa yang berkaitan sama bidang IT sih, kayaknya itu lumayan menarik ya. Betul. Ya itu, maksudnya kalau misalkan saya buka TikTok atau di Shopee gitu orang yang nge-live, ya template-nya adalah mereka jualan produk gitu. Jasa belum pernah sih saya lihat ya jujur. Kalau mungkin secara ya servis HP atau laptop mungkin memang secara prosedur bakal lebih ribet ya. Si usernya harus ngirim barang ke kita dulu, terus kita cek segala macam. Tapi itu bisa jadi inovasi baru sih, karena benar sejauh ini belum pernah ada saya lihat orang masarin jasa tapi bentuknya live gitu ya di platform. Betul. Mungkin emang sebenarnya sudah ada mungkin yang terpikiran pun beberapa gitu, namun belum banyak gitu yang mengimplementasikan. Jadi mungkin belum
tersampaikan lah gitu kan niatnya untuk membuka jasa tersebut. Ya, betul. Mungkin ada ide lain mungkin yang menarik atau apa soal Menurut saya sih kebetulan ya, saya bukan ibaratkan pendidikan bukan di bidang IT. ya betul. Menurut saya ide yang baru itu lebih banyak di kaos bola atau di aparel baju. menarik. Oh, iya. Jadi supaya bisa mempromosikan aparel baju ini memang agak banyak juga kan ibaratkan nih yang Saingnya gitu ya. pesaingnya banyak ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita memasarkan Dengan digital dengan digitalnya masih bakal ini sih apa? bisa nge-reach yang Bisa lain. iya risk yang lain. Benar. Iya sih itu pesan baju jersey yang langsung nge-batch gitu jarang sih dilihat ya. Iya betul Iya, betul jarang. Jarang sih itu. Rata-rata cuma kayak Iya. Iya. Satu produk yang udah jadi. Iya, Cuman, pasti lah ya. iya. Stok yang sudah ada. Cuman kalau misalkan Custom digital marketing ini bagus, saya juga punya pengalaman ibaratkan membeli baju di aparel terkenal nih yang ada di Bandung. Betul. Nah, itu dengan dia marketingnya dengan bagus, promosinya bagus, dia bisa mempromosikan ke luar-luar daerah nih, ke misalkan Jawa. Oh iya. Iya, Kan, benar. Jadi promosinya itu tersampaikan dengan baik lah, sampaikan dengan brandingnya baik ya, sangat baik lah. betul. Itu sih Oke. menurut saya sih. Salah satu. Menurut ide saya ya. Tapi misalnya kalau ingin bangun seperti itu kan sudah banyak ya gitu kan sekarang. Iya, sudah Ada banyak. cara tersendiri nggak sih? Paling sih menurut saya cara sendiri itu paling kita merintis dulu dari bawah kan ibaratkan kan. Iya. Kalau misalkan kita mau promosikan lagi ya kita harus ibaratkan sering-sering ngepost ibaratkan Oke, di sosial media lah. Oke. Kalau misalkan persaingannya makin ketat juga ya paling kita dibikin promosi yang lain Iya, dari sosial media aja kayak bikin pamflet atau dibikin promosi yang lain dari editing lah. Iya. Ada yang baru gitu, yang Ya, fresh gitu. fresh untuk desain-desainnya yang baru. Betul, membuat sesuatu yang berbeda gitu Iya. kan dari yang lain agar bisa menjadi identitas si brand Benar. sendiri. Apalagi gitu kan. ngaruh dari bahan juga kan. Bahan misalkan kalau misalkan bahannya bagus kualitas, nah Kualitas. Betul. kualitas pasti bagus dia. dari desain juga. Karena kan mungkin kita akan karena mungkin ide basis di awal itu pasti kita kan akan memikirkan sebuah kualitas. Gitu Iya, kan. betul, kualitas. Betul. Menarik sekali. Tapi kalau menurut kalian nih, antara kualitas dan kuantitas lebih penting mana kira-kira? Boleh. Kalau saya pribadi sih ngerasa ya kayaknya zaman sekarang orang lebih fokus ke harga sih. Ya kita menurut saya realistisnya adalah dengan harga yang kita tawarkan murah, menurut saya kualitasnya nggak akan sebagus dengan harga yang segitu. Maksudnya kita nggak Betul. bisa ekspektasi banyak. Betul. Iya. Nah saya harga baju 30.000 ya kalian minta misalkan kita ya si pembeli atau usernya berharap bahwa kualitasnya bakal seharga cotton 16S misalkan yang dimana mungkin seharga satuannya aja adalah ya itu nggak nutup HPP-nya gitu Ya, kan itu 30.000 yang dijual sedangkan kita Betul. kan nyari untung ya Mhm. ya mungkin kalau misalkan konteksnya saya berjualan mungkin nanti saya mau bikin segmennya sendiri misalkan yang memang baju kaos yang memang harganya 30.000 harganya 50.000 gitu Iya. jadi tapi nggak matok juga harus murah semua gitu Oke. nggak harus murah semua nggak harus mahal semua nah saya satu toko oke jualan kaos polos ya udah saya sediakan yang harga 30.000 ada 60.000 ada bahkan 100.000 juga ada tapi memang secara harga ambil kualitasnya Betul. Iya, betul. Dipisahkan lah ya secara Jadi kategori harganya. ada benar. harga Iya. ada kualitas. ya Betul. realistisnya sih seperti itu ya kalau dari saya pikirkan usahanya Berarti lebih memikirkan kualitas namun Iya. berdasarkan harga yang sesuai. gitu Iya. kan. Betul. Tapi gimana pendapatnya? Misalkan saat ini kan banyak banget gitu kan yang jualan baju itu hanya rebranding gitu. Iya. Misalkan kita beli dari luar atau dari mana, misalkan impor gitu, harganya kan murah banget ya. Misalkan dari China gitu kan, misalkan cuma 10.000 atau 15.000 namun nyampe Kita Indonesia branding dijual. gitu ya. Iya. Tetap branding. Di Indonesia nyampe Indonesia di branding kembali, menjadi harganya tuh lumayan gitu kan, Nah. sangat banyak gitu kan saat ini. Banyak benar. Nah itu gimana tanggapannya? kalau menurut saya sih nggak ada salahnya ya karena Hmm. kalaupun misalkan ya mas-mas atau teman-teman yang mungkin nonton ini bisa tahu Ya? ya brand-brand clothingan sekarang memang ya apa bedanya selain dari desain gitu Betul. Iya, menurut betul. saya sih nggak ada salahnya juga misalkan mau di markup gitu ya secara harga tapi ya balik lagi apa yang bisa ditawarkan dari produk itu gitu. Saya beli baju di China seharga 5.000 gitu satuannya gitu. Kaos polos terus saya rebranding ulang. Saya pakai nama brand saya pakai desain tapi kan ya yang bikin itu mahal ya sebuah brand dan kasarnya adalah ide yang saya buat dari kaos Betul. itu. Iya, Saya nggak masalah. Kualitas berarti Iya. ya. Dan ada identitasnya. Lebih, mungkin. iya, betul. lebih Iya, identitas sama identitas. idenya sih. Ya, Ide karena yang ide kita pun ciptakan. mungkin bisa lebih mendongkrak dari harga jualnya itu. Ya benar. Oke, betul. Menarik sekali ya berarti ya. Tapi kalau menurut masnya nih,
apakah bisa suatu barang ini dengan harga yang murah tapi mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan yang ada di pasaran gitu, yang kualitasnya lebih bagus misal. Mungkin ya. Kalau misalkan secara case langsungnya udah banyak juga sih, maksudnya banyak brand-brand baru yang kasarnya kita ngomongin brand gitu ya, baju. Udah banyak juga brand-brand baju yang mungkin 2 tahun 3 tahun lalu kita nggak tahu ini brand apaan atau bahkan nggak ada gitu. Bahkan yang baru sebulan 2 bulan tapi kalau secara penjualan udah lumayan gitu, bahkan selalu sold out, selalu habis gitu. Ketika mereka rilis artikel baru selalu habis, itu udah banyak sih case kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bisa ngalahin apa enggak sama brand sebelumnya, ya bisa-bisa aja. Balik lagi ke orang yang masarinnya sih. Itu benar kuncinya dari digital marketing. Salah satu contoh mungkin dari digital marketing menurut saya gitu ya. Teknik marketingnya mereka adalah ya dibikin limited sih gitu. Dibikin ya biar orang-orang tanda kutip ngerasa FOMO gitu. Di fear of missing out, kayak wah ini barang mau cepat habis nih, sedangkan yang pakai jadi dibuat itu misalkan secara terbatas lah. Jadi dipatok misalkan sekiraan berapa puluh pack baju. Betul. Sekiraan berapa dengan harga terjangkau dan misalkan apa brand terkenal itu kan. Benar. Bisa jadi sih Mas. Bisa. Berarti emang kuncinya itu sebenarnya di promotion dan branding si brand itu sendiri gitu ya. Oke, menarik. Dan kadang kalau merasa produk ini limited itu bisa mainin psikologisnya juga gitu ya. Ya, secara emosional sebenarnya. Mereka beli ego aja menurut saya sih, kalau menurut saya gitu. Menjudge orang-orang yang beli, tapi ya menurut saya itu teknik marketing yang lumayan keren sih, lumayan jago gitu. Karena kan benar, mau gimana pun brand, cara penjualan itu kan bagian dari digital marketing juga sebenarnya. Gimana caranya si ownernya ini bikin rasa takut gitu ke orang-orang yang, dan bikin rasa eksklusivitas gitu. Jadi orang yang pakai ngerasa kayak gue pakai barang yang rare nih gitu. Dan orang-orang yang pakainya itu pun ngerasa kayak oh ya udah gue jalan berapa puluh kilometer dari sini nggak akan nemu orang yang pakai baju ini. Gitu. Menurut saya fair juga sih, win-win solution aja, walaupun terdengarnya kayak apa ya, menyentil lah gitu. Identiknya kayak ya FOMO, orang jadi FOMO terus kayak apaan beli brand doang. Menunggu kembali gitu kan, bisa selanjutnya itu apa gitu kan. Gak ada salahnya juga, karena balik lagi itu udah jatuhnya mungkin bisa jadi barang kolektor juga sih. Kayak saya suka nih koleksi barang-barang kayak gini. Gak ada salahnya juga. Dan ada marketnya juga gitu. Benar. Selalu ada orang market yang mencari penting barang kayak gitu. Betul. Tapi karena kita ngomongin barang-barang limited gitu kan, bagaimana tanggapannya mungkin jika ada misalkan beli nih harga baju cuma 300.000 gitu kan, limited nih brandnya satu artikel, terus dia akan menjual lagi ke orang dengan harga yang lebih tinggi gitu, dengan mempermainkan harga tersebut. Itu tanggapannya gimana gitu kan? Itu banyak sekali mungkin sekarang ya. Mas Haidar mungkin, Mas Haidar gimana? Gimana itu? Jika ada orang yang beli dari brand, let's say brand A, brand ini merilis jaket misalkan 10 pieces. 10 pieces ini dengan harga 500.000. Misalkan Mas Haidar sendiri beli 500.000. Tapi kan stoknya sudah habis nih. Nah, Mas Haidar kemudian melihat di forum atau memang membuka market sendiri bahwa ini saya mau jual ulang nih, saya mau resell ulang, tapi dengan harga yang markup gitu, jadi 700.000, 800.000. Betul. Mas Haidar gimana? Karena limited tersebut gitu. Gimana itu? Kalau dari saya itu fair-fair aja ya. Itu saya kan cara barang itu kan udah jadi milik udah milik sendiri gitu udah beli udah purchase gitu ya. Betul. Jadi milik sendiri. Kalau masalah jual atau enggak mah itu tergantungnya ownernya gitu. Dia udah kan beli, dia jadi bebas. Tapi itu juga menurut saya sih bagus juga ya, daripada bagus ke brandingnya sama bagus juga ke environment, karena kan sekarang di digital marketing tuh orang jualan baju tuh ya baju yang sama-sama aja gitu. Musiknya gitu ya. Sama itu juga hitungannya fast fashion. Jadi orang tuh jualan yang lifestyle itu kalau saya lihat sih kayak bahan-bahannya tuh murah gitu ya. Paling kepakainya tuh kayak baju misalkan 6 bulan, 8 bulan udah kecil atau rusak gitu. Saya kan brand eksklusif itu kualitinya udah top tier lah. Klasik gitu ya. Jadi eksklusif itu menurut saya dia bagus-bagus aja. Karena dia bisa naikkan nilai brandnya juga. Secara tidak langsung lah ya, jadi kan ke brandnya. Betul. Jadi tuh kita misalkan beli jeans ya yang dirilis dari suatu brand itu eksklusif nih cuma 500. Dan sama misalkan saya ada 2 nih, saya pakai 1 tapi satunya saya jual. Ya udah, karena dia stoknya udah habis, udah dijual lagi, gak bakal diproduksi lagi, gak bakal dijual lagi.
saya jual itu bakal naik, orang pasti banyak nyari juga loh. Oke. Pasti orang juga lihat tapi ternyata jadi bagus juga ya, tapi limited orang itu pasti nyari sendiri. Oke. Seperti yang saya jual itu pasti orang yang beli ini ya itu bagus juga ya, apa saya juga next launchingnya lagi nih. Oke, betul. Oke, sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya berarti ya. Ya. Dari segi harga dan segala macamnya. Tapi mau tetap menguntungkan ke si brand itu sendiri balik lagi berarti ya. Oke. Tapi kalau misalnya sih kalau buat brand yang berkembang gitu ya, buat naikin apa? Kalau naikin profit gitu. Kalau barang-barang industri itu kayaknya susah dibuat naikin ya. Betul. Tapi kalau digital marketingnya kurang wah gitu ya. Promotion gitu ya, promotionnya nggak. Prosesnya kurang gitu ya. Misalkan saya sendiri kan suka apa ya, beli brand-brand niche gitu lah di Iya. Betul. jadi Banyak juga kan. IG-nya tuh ya cuma posting aja tapi gak pasang ads di Meta gitu. Iya. Ada ads di Meta kan yang bisa ads-nya di Facebook, di Instagram gitu. Ada beberapa apa kayak mungkin startup gitu ya, Iya. atau brand clothing yang baru mulai. Dia emang target itu langsung ke orang-orang eksklusif aja gitu langsung. Iya. Oke. Followernya cuma 5.000 tapi Betul. barang-barangnya udah bagus-bagus nih kayak handcrafter lah satu. Ya. Oh itu tuh, ada tuh benar. Yang jual kayak gitu. Saya pernah lihat juga di Instagram itu. Apa kayak banyak kan orang-orang yang jual jewelry banyak jewelry ya. Iya. Jewelry. Perhiasan lah ya. Perhiasan ya. Pernak-pernik. Juga intinya sih kalau kita marketing itu menurut saya yang paling penting itu identity sih sama portfolio produknya gitu ya. Ya, Betul. Setuju. Kalau apa ya, kalau misalkan kita pun jualan bagus gitu, barang bagus tapi sama kayak lain, yang mana mending beli barang yang lain aja gitu. Oke. Yang lebih murah atau kualitasnya lebih bagus sedikit gitu ya. Lebih baik kalau saya sih kalau mau bikin branding gitu, mau bikin brand di marketing, saya pasti bikin suatu hal yang unik gitu ya. Masih dikit lah di pasar. Dan mengurangi kompetisi. Oke, menarik. Menarik. Mungkin karena di sini anak-anak muda gitu kan ya. Iya. Kalian tuh lebih suka belanjanya itu yang masih tetap datang ke store apa emang yang sudah digital basisnya? Kayak online gitu kan. Kalau itu sih tergantung ya, biasanya saya lebih lihat di harga. Oke. Kalau misalkan Membandingkan ya. Iya, membandingkan. Betul. Kalau misalkan harganya masih di bawah, misalkan masih di bawah 500 lah gitu ya. Ya. Kalau saya beli online gitu, gak apa-apa. Biasanya kalau misalkan salah size, salah apa gitu, ya udah gak apa-apa, masih bisa diretur gitu. Tapi kalau misalkan saya beli barang-barang mahal, 1 juta atau enggak barang-barang tertentu kayak sepatu itu kan susah kan measurement itu. Iya, betul. Di kaki kan, jadi harus coba langsung. Apalagi kalau brandnya beda gitu. Iya. Size-nya juga beda gitu. Size-nya beda. Sama beberapa sepatu itu kan ada macam-macam ukuran, ada UK, US, ada apa? Europe, Japan. Oke. Sama biasanya kalau saya misalkan beli jaket kulit, kalau beli ya, paling beli yang murah-murah aja yang 100.000, 200.000. Tapi kalau misalkan pengen yang kualitasnya bagus, saya datang langsung aja ke kayak Zara gitu, ke mana gitu. Oke. Lebih ke apa ya, nyari apa Experience, fitting. sama fitting Oke. gitu. Soalnya kan Udah gitu. apa ya, beberapa brand itu kan measurement measurement Betul. yang sama gitu, kayak measurement Indo nih, kayak baju Indo kan yang sekarang tuh berapa ya, daripada tanya 56 kalau saya. Iya. Kadang kan beda-beda ya brand Ukurannya ya, betul. Iya. Oke. Kalau misalkan online gitu buru-buru pengen baju apa size yang apa pas gitu, dengan datang langsung deh. Oke. Kalau misalkan santai-santai aja, gak buru-buru untuk barangnya, Online aja. online aja Iya. gitu. Oke, menarik gitu ya. Berbicara Gimana? Sama sih. Sama ya? Sama ya. Kalau saya online juga sih. Maksudnya reasonnya mirip-mirip kayak Mas Ali lah. Sama. Saidar. Oke, bicara soal brandingan gitu kan. Kalian misalkan lebih milih brandingan yang sudah ada misalkan, tapi kalian kecewa gitu dengan misalkan kalian beli sebuah sepatu gitu dari produk brand tertentu, namun hasilnya mengecewakan, atau kalian misalkan
membeli sebuah brand misalkan lokal gitu, namun kualitasnya bagus, mana yang kalian pilih? Antara brand dan apa tadi namanya? Kualitas. Gitu ya. Kalau saya sih untuk sepatu kayaknya brand luar sih masih ya, jujur nggak tahu kenapa. Paling kalau misalkan, karena kalau dari saya sendiri saya sempat kayak nyari tahu lah gitu ya terkait sepatu, karena sepatu kan nggak sebanyak baju ya, maksudnya kalau kita punya gitu ya, sepatu betul. lebih sedikit, dan kalau secara kualitas ya mungkin ini bisa diperdebatkan lah, pasti ada aja gitu brand-brand lokal plus yang bagus. minusnya gitu ya. Cuma kan benar gitu, ada rasa kepercayaan sendiri. Misalkan saya udah biasa pakai Nike atau pakai Adidas gitu, ya udah gitu. Kalau misalkan sudah terbiasa pakai itu ya saya lebih percaya kualitas itu dibanding sepatu lokal yang mungkin secara harga pun ya fair lah, jauh gitu. Balik lagi ke brandingannya juga Pak ya. Brandingannya juga gitu. Kali kalau misalkan sepatu ya saya lebih pilih brand luar, tapi kalau misalkan untuk kaos gitu, celana atau yang dipakai kayaknya dan misalkan kita punya pun bisa lebih dari satu, ya lokal saya masih ada sih gitu. Karena secara harga kan kesemang sepatu dan secara pemakaian pun nggak sesering sepatu lah. Karena produk-produk kayak kaos atau yang lainnya merek lokal juga kayaknya udah bisa bersaing gitu ya. Cukup lah ya. Cukup Bersaing. banyak. Seperti yang tadi dibicarakan di awal gitu. Iya. Banyak sekali brand-brand yang sekarang sudah grow up lah gitu kan. Dari yang sebelumnya tidak dikenal gitu kan, sekarang bisa jadi dikenal. Itu berkat pasti brandingannya juga gitu. Betul. Terus gimana tanggapannya misalkan branding yang gayat seorang influencer gitu kan? Nah, banyak gimana? sekarang gitu kan, influencer gitu kan, brand-brand menggayat influencer untuk Promosikan gitu. Endorse gitu kan. Apakah itu menjadi hal yang menarik atau perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa? Karena biasanya gini ya, karena misalkan satu brand ini dipakai oleh salah satu idola kita di Instagram. Nah, Wah, kita pengen pakai juga nih. Betul. Secara tidak langsung juga udah di endorse. Nah, apakah itu menjadi yang menggait kita gitu untuk membeli barang tersebut? Gimana kira-kira? Bisa jadi dari mungkin Mas ya. Ijo gimana Bisa ya, jadi Mas mungkin Rido? ya. Iya, mungkin dari saya ini ibaratkan kalau kita mengundang influencer sebagai usaha lah. BE gitu kan, sebagai BE. Iya, sebagai kan. BE terus segala macam. Betul. Ini dapat mempromosikan, jadi supaya kita tuh belilah. Ibaratkan arti membeli itu kayak kita ikutin yang tadi disebutin idola kita kan, dan sebagainya gitu menurut saya. Contohnya mungkin kalau di bola itu mungkin Messi dan Ronaldo gitu ya persaingannya, betul ya. Mungkin di futsal juga ada yang terkenal juga, makanya banyak orang membeli. Ini menarik sih jujur ya, saya punya tanggapan terkait ini. Kalau misalkan ini konteksnya berhubungan juga dengan digital marketing kan, terkait tadi jelasin gimana kalau misalkan ngundang influencer gitu ya, biasanya kayak gitulah. Influencer pakai brand kita. Kalau saya lihat gitu ya, dari perkembangan brand-brand baru yang ada di Indo gitu khususnya, kayaknya udah jadi template banget sih, Mas. Maksudnya template-nya gini. Simpelnya adalah, bahkan saya pribadi gitu ya, saya pun pede sih, misalkan bikin suatu brand itu bakal laku banget. Tapi gampangnya adalah, kasarnya adalah kita harus nyiapin modal gede banget di awal. Kutip di awal. Nah, burnout lah, keluarkan itu banyak. bermoney banget buat di awal, karena gini, rumusnya tuh pasti selalu kayak gini template-nya. Yang pertama, misalkan saya orang yang mau ngeritis usaha fashion gitu ya. Dunia fashion. Pertama pasti saya research dulu nih, di tahun sekarang misalkan di 2025 di bulan Oktober itu yang lagi tren secara statistik itu apa? Secara tren ya, tren popnya, pop culture-nya apa? Misalkan di Indonesia gitu, khususnya di anak-anak muda. Nanti saya cari datanya nih. Ini yang bukan bakal jadi PR gitu, riset dulu. Di rentang kelahiran tahun 2000 mungkin sampai tahun 2007 atau 2008 itu orang-orang yang lahir tahun segitu, secara budaya pop itu kulturnya mereka suka apa? Misalkan hip hop atau rap gitu. Nah, hip hop atau rap kita lihat nih genrenya kemana, misalkan genrenya ke emo, Y2K gitu-gitu. Nah, kita cari tahu dulu genre yang mereka sukain itu apa. Dapat nih apa yang mereka sukain. Nah, kita lihat juga data pasti gitu. Misalkan saya niat jadi seorang yang rintis brand gitu, pasti saya nyari orang-orang yang udah tahu nih, kita udah tahu segmennya mereka suka apa. Nah, kita cari tahu juga. Kita cari tahu juga spending mereka untuk beli barang itu apa biasanya. Misalkan saya hoodie, baju segala macam. Nah, udah ketahuan nih datanya juga apa kita nemu gitu. Hasil dari riset kita. Ya udah, saya mulai cari tahu juga influencer apa yang paling relate sama mereka. Misalkan kalau misalkan hip hop atau rap, yang tadi saya ambil contoh misalkan emo rap gitu. Ya udah, di Indo atau artis luar mana yang mereka paling sukain gitu.
realistisnya adalah Indo kan yang paling misalkan kita iya, bisa hire gitu. Ya. Betul. Udah ketika kita udah tahu rapnya siapa, rappernya siapa gitu. Misalkan saya ambil contoh KB gitu. Kalau misalkan Mas Marina itu kan dia rapper gitu. Iya. Yang emang kiblatnya adalah ke rap new school lah, new gen gitu. Nah, ya udah gitu. Mungkin saya rogoh kocek yang lumayan. Let's say saya DM manajernya segala macam, mungkin butuh 20 juta, 30 juta. Udah saya kirim dia beberapa barang. Let's say saya mau bikin artikel baju. Karena saya udah tahu mereka sukanya genre apa, ya udah saya coba nyari desain yang relate sama brandnya. Satu bikin desain, yang kedua adalah saya siapin uang untuk endorse ke si KB ini. Yang ketiga adalah saya ngirim bajunya ke dia gitu, sampel untuk dipakai. Jadi dia try on, saya bayar, lalu saya produksi juga tapi dengan jumlah yang sedikit. Gitu. Mungkin saya ngirim baju ke si KB, terus saya bikin juga gitu. Baju ini dengan stok mungkin hanya 50. Tetap limited berarti ya. Tetap 50 gitu. Nanti orang-orang bakal bertanya kayak, oh ketika mereka buka Instagram gitu, saya kasih requirement nanti ke manajemennya si artis ini, saya bilang bikin postingan tag akun saya gitu. Nah ketika nanti orang-orang mulai nge-like fotonya pasti ngerasa kayak, oh kok bajunya bagus ya. Jadi tadi bakal jadi challenge-nya adalah nyari datanya. Yang kedua adalah bikin desainnya juga. Dan yang ketiga mungkin pendanaannya. Itu yang kita harus siap bakar uang di awal gitu. Nah ketika nanti let's say kita cuma bikin 50, orang-orang yang nge-reach Instagram akunnya ada 3.000 lebih misalkan gitu. Saya ambil angka kecil 3.000 lah, nge-like fotonya si KB ini, terus lihat gitu, kok bajunya bagus, ada akunnya juga. Ketika dicek di Shopee, akunnya ngait ke Instagram kita, dicek, oh udah habis. Nah mereka bakal follow nih habis-habisan akun kita. Mereka bakal nunggu di desain selanjutnya. Karena pernah dipakai sama KB ini. Berarti emang sangat menarik lah ya untuk para penggemarnya itu ikut gitu kan. Dan sesuai dengan panutannya. Iya, dan dengan risetnya ini memang penting gitu ya, mencari data-datanya ini. Karena kita harus menentukan target juga si brand ini tuh untuk ke arah mana gitu kan penjualannya. Betul. Oke. Betul. Saya bisa jamin sih, mungkin returnnya bakal lama ya, mungkin butuh beberapa bulan untuk dapat balik modal. Tapi kalau saya lihat template-templatenya branding brand Indo yang baru gitu, yang bisa ngalahin clothing brand yang udah lama, itu karena gitu pasti. Polanya tuh selalu begitu. Mereka hire influencer yang sekiranya relate dengan pop culture-nya mereka, orang-orang konsumen ini. Iya, betul. Bikin baju dalam jumlah terbatas. Ya udah, pasti sisanya ngalir gitu. Kita cuma butuh di awal untuk bayar besar influencer-influencer. Intinya pasti punya modal besar lah. Iya, itu yang jadi challenge-nya mungkin. Ya, burn rate ya. Sih ada satu faktor yang benar-benar apa ya, di luar lah, masuk akal. Ini benar-benar apa ya, lebih ke keberuntungan ya. Sama sih kayak buat influencer itu tadi pakai brand kita tapi tanpa kita endorse gitu. Jadi benar-benar genuinely di sini aku influencer ini emang suka gitu. Emang tertarik lah ya. Dia tuh terekam gitu ya, Terpincut lah. Terpincut buat pakai produk kita gitu yang kita promosiin gitu ya. Terus dia pakai pas ke event-event itu, mana kan jadi penasaran ya, apalagi kalau piece kita itu bagus gitu ya, betul. yang dipakai itu. Bertanya-tanya. Dia pakai baju apaan ya? Brandnya juga pernah kita tahu gitu. Pas orang-orang pasti searching sendiri kan. Tiba-tiba booming gitu ya jadi kita tanpa keluar duit buat promosi lewat influencer, tapi kita bisa dapat juga sih. Tapi ya ini juga satu faktor yang di bisnis ya, itu keberuntungan. Ya, challenging sih. Iya, nggak semua itu harus dulu uang usaha, tapi beruntung juga harus. Tapi juga kan kayak brand-brand yang bakar banyak uang, promosi, ads itu apa, inovasi, tapi tetap sepi-sepi aja kan. Benar mas. Banyak. Betul. Sama kalau buat marketing tuh, kalau buat luasin influencer tuh gak harus collab sama influencer, bisa jadi collab sama brand lain. Saya juga dengan kolaborasi sama branding, kerja sama lah. Kolaborasi. Menarik gitu. Kita ada banyak sih brand kecil yang collab sama brand kecil, tapi dia mereka berdua tuh reach-nya lebih jauh gitu dari biasanya gitu. Itu win-win satu sama lain. Atau mungkin ada brand besar yang tertarik sama pekerjaannya si brand kecil ini, jadi brand besar ngajak ini collab dengan brand besar ini, jadi kayak reach out lah ya, ikut lah ya. Bisa jadi itu juga. Oke. Benar. Juga bisa. Setuju mas. Oke, setuju. Tapi itu emang cukup, sebenarnya balik lagi bagaimana dengan identity dan kualitas si produknya gitu kan. Bagaimana mereka bisa tertarik gitu kan dengan produk kita gitu kan. Balik lagi berarti ya.
Oke, mungkin ada lagi nih tambahin? Nah, kalau untuk tadi misalkan gitu ya. Misalkan salah satu artis ini memakai salah satu produk yang emang belum banyak orang tahu, desainnya bagus, booming lah. Banyak orang yang beli. Nah, biasanya kalau kayak begitu nggak long lasting lah gitu. Kayak cuman beberapa bulan doang hype-nya, nanti turun lagi. Nah, menurut tanggapan kalian nih, gimana caranya agar selalu stabil menjaga gitu. Iya. Kuncinya mungkin di brand sih, di desain sama desain. kualitasnya sih Iya. kalau kayak gitu. Karena Balik lagi, ya. konsistensinya Oke, benar-benar. konsistensi. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan mas-mas lihat, setiap brand tuh kayak ada segmennya masing-masing. Misalkan kayak maternal, kita mencontoh maternal. Maternal tuh pasti segmen awalnya mereka tuh pasti secara desain gitu ya, kita bahas gelap, hitam, rock. Misalkan kita bisa ngarang-ngarang ke situ gitu, rock, metal. Dari endorse mereka pun, nah ini mungkin salah satunya adalah selain mereka nge-endorse artis gitu, mereka pun sering endorse event-event gitu, event gigs, acara-acara musik. Kayak Mungkin mengikuti bisa lah ya dibawa- acara-acara. Jakarta Clothing Festival ya. atau bahkan bikin panggung musik sendiri dengan support dari mereka langsung. Nah, itu bisa bikin sponsor lah ya nah, mereka. mereka makin reach out engagementnya. Jadi orang-orang ngerasa kayak, oh, maternal memang ke arah sini nih. Misalkan ada konser-konser rock, mereka jadi sponsor gitu. Yang manggung nanti dikasih brandnya juga segala macam. Karena itu sih yang bikin long last menurut saya, bikin sustainnya dari identitas brandnya. Brandnya sebenarnya mau kemana? Jangan sampai ya kayak tadi maternal tiba-tiba bikin warna pink, warna-warni ceria gitu. Iya. Sangat Namanya berbalik, anak-anak. bertolak Menurut saya, belakang. menurut saya itu bisa Ini bikin yang brand jadi bilang nggak tadi, long last. identitas. Iya. Betul. Perlu identitas sama konsistensi gitu, mereka apa dari awal. Terus yang kedua mungkin bahan, ada improvement pasti. Pasti, Karena betul. kalau mereka beli Perbedaan, awal ya. orang pasti beli FOMO, ketika cocok ngerasa brandnya bagus, bahannya oke, pasti long last. Saya yakin pasti long last. Oke. Kalau buat saya sih ini salah satunya kuncinya konsisten sama pasti inovasi terus. Jadi ikutin perkembangan zaman tapi stay true dengan Identitas. ide, gitu, Iya, benar. identitas sama idenya gitu. Iya. Misalkan kayak dari sebutin tuh ada influencer satu kebetulan pakai brandnya karena suka, ya udah kita sebagai brand tuh apa kalau pacaran susah sama influencer ini. Menarik. Dengan kayak dengan bayar atau enggak mengirimkan lah ya beberapa barang gitu. Iya. Buat mereka apa pakai lagi atau enggak buat apa, Rasa review terima kasih gitu juga gitu kan, terima ya. kasih juga gitu. Juga bisa jadi apa salah satu cara untuk tetap menghubungkan lah dengan kita dengan influencer ini untuk apa ya, jadi kayak papan berjalan gitu buat brandnya gitu ya. Oke. Betul. Setuju. Menarik ya. Menarik. Dari awal kita sudah banyak sekali bahas gitu kan. Mulai dari strategi seperti apa membangun sebuah brand gitu kan. Beberapa cara untuk melakukan digital marketing gitu kan. Beberapa brand yang saat ini sudah hype atau mungkin sudah grow, sudah Iya. bagus dari segi brand identity dan sebagainya macamnya. Mungkin ada beberapa tanggapan lain dari saya. Ya mungkin ya dari pandangan masing-masing dari kita juga berbeda-beda gitu. Iya, betul, berpendapat berbeda gitu ya. Iya. Mengenai suatu brand. Dari semua itu gitu loh. Karena kita memiliki pandangan dan arah yang mungkin berbeda-beda juga gitu terhadap menilai suatu brand gitu. Oke, mungkin Itu aja mungkin Iya, ya itu aja dari mungkin. kita. karena sudah cukup panjang juga kita untuk Udah ngobrol hari hampir ini. 1 jam, setengah jam lebih ya. Ya, setengah jam lebih. Menarik soalnya. Menarik. Menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sajikan Ya, kepada yang sampaikan teman-teman. untuk saat ini gitu kan. Semoga pembahasan ini bisa Menjadi kenyataan lah. ya, Ya. gitu. Salah satu bisa Iya, menjadi iya, kenyataan. betul. Dari obrolan seperti ini kan obrolan seperti ini juga bisa menjadi motivasi Betul. Motivasi. Berbagi Iya, ide lah. Berbagi ide, betul. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang sudah memperhatikan, menyimak dari awal kita berbincang di sini. Mungkin jika ada kesempatan lain waktu mungkin kita akan bertemu lagi. Terima kasih Episode semuanya. 2 ya, Dar ya. Episode 2. Oke, Boleh, terima boleh. kasih. Terima kasih. Bye.